Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Ya, hari ini kita akan belajar chapter 5 and chapter 8. Chapter 5 itu isinya tentang procedure text, asking for and giving procedure, and then about food and drinks ya. Kita akan bahas tentang bir peletok ya, minuman tradisional dari Betawi. And then present tense, chapter sebelumnya kita sudah pernah belajar present tense, chapter 5 kita belajar present tense lagi, chapter 8 juga ada present tense lagi. And then di chapter 8 ada belajar tentang season and weather. And then ada permainan bentengan ya. Itu nanti akan ada videonya tersendiri untuk cara main bentengan gimana sih ya. I will share you the video. Videonya terpisah ya, soalnya itu agak panjang. Okay, so chapter 5 and chapter 8 we are going to study about these topics. Okay, langsung saja kita menuju ke procedure text ya. Ini di buku kalian ada ya beberapa kata seperti ini ya. Biasa kalau procedure text itu ada yang namanya ingredients sama ada yang namanya steps. Di ingredient itu bahan-bahan. Biasanya akan ada kata-kata seperti a bottle, a glass, a cup of, a bottle of, a jar of, gitu-gitu ya. So makanya di buku kalian pun diajarkan hal semacam itu. Oke, kalau susu itu biasanya a bottle of milk, a glass of water. Susu bisa juga sih sebetulnya a glass of milk bisa juga. Atau satuannya bisa juga dengan a liter ya, a liter of milk ya. Kemudian a cup of tea, secangkir teh, a jar of honey, jar itu wadah ya, a jar of honey, a loaf of bread, and then a carton of milk ini, and then a kilo of meat, a bar of soap, sebatang soap, sabun, a slice of bread, a slice itu segini ukurannya. Kalau a loaf itu segini ya. And then a bowl of soup, a bowl ini wadahnya, a piece of cheese ya, and then a cone of ice cream, cone itu ininya kerucutnya, wadahnya. Oke, itu tentang satuan-satuan untuk barang-barang tertentu. Kalau gula biasanya pakainya apa? Kalau gula biasanya di ingredient, di bahan-bahan itu ditulisnya 1 sendok teh, 2 sendok teh. Nah, sendok teh itu bahasa Inggrisnya teaspoon. So kalau 1 sendok teh, teaspoon. 2 sendok teh, 2 teaspoons, gitu ya. Kalau jahe atau yang lainnya biasanya apa? Biasanya pakainya sentimeter dia. 5 cm of cinnamon atau apalah gitu ya. Nah, nanti kita masuk ke procedure text, nanti ada di bagian ingredient tentang hal itu. Makanya di sini diajarin satuan-satuan untuk benda-benda tertentu. Oke, well, kemudian di procedure text ada kata-kata seperti add, tambahkan atau menaruh, bake, panggang, memanggang, boil, merebus, bring. I will read the English only. Kalian bisa lihat bahasa Indonesianya sendiri ya. Oke, bring, bruise, ini bacanya bruise, and then buy, cardamom, cinnamon, clove, cook, drink, eat, get, ginger, dibacanya ginger, grill, have, heat, last, lemongrass, leaf, ya ini daun serai ya, nanti ada gambar-gambarnya nanti, maize flower, bunga pala, ya, and then make, masohi wood, nutmeg, ini dibacanya nutmeg, pala ya, order, ini ada di buku kalian ini ya, pandan leaf, prepare, put, sapan wood, serve, stir, use, wait, want, whisk. Ya, itu bahasa Indonesianya bisa kalian baca sendiri. Itu tadi cara baca bahasa Inggrisnya. Nanti di procedure text kata-kata tadi banyak dipakai. Oke, sekarang ragam spices, rempah ya, ragam rempah di Indonesia ya, tapi nggak sebutin semua ya. Ada cardamom, kapulaga, and then cinnamon, kayu manis ya,
and then ada clove, cengkeh, ya. Oke, kemudian ada ginger, jahe, and then ada lemongrass atau lebih lengkapnya lemongrass leaf, itu serai, serai. Ada nutmeg, pala, kemudian pandan leaf, daun pandan, sapanwood, kayu secang. Ya, sekarang kita masuk ke procedure text. Nah, ini dia. Procedure text itu biasanya itu ada dua part, ada dua bagian. There are two parts in procedure text. Yang pertama adalah ingredient, bahan-bahan. Kemudian yang kedua adalah the steps, langkah-langkahnya untuk membuat sesuatu. Jadi procedure text itu adalah biasanya berisi tentang bagaimana membuat sesuatu. Ya, makanya judul dari procedure text biasanya how to bla 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 bla. How to make bir peletok, how to cook soto Betawi, how to bla bla bla, how to bla 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 gitu. Judul procedure text biasanya diawali dengan how to. Bagaimana caranya membuat bir peletok. Nah, ini ada di buku kalian. Fresh ginger itu satuannya pakai gram. 50 grams of fresh ginger, 50 grams of palm sugar. Palm sugar itu gula yang warnanya putih, ya, gula yang warnanya putih, and then brown sugar itu gula aren, gula yang warnanya coklat, ya. Tapi kita biasanya ngomongnya gula merah, ya. Kalau bahasa Inggris bukan gula merah, tapi brown sugar, gulanya warna coklat. Teaspoon itu artinya sendok teh. 1 teaspoon of granulated sugar, satu sendok teh, ya. 2 lemongrass, 2 lemongrass tadi apa? Serai, ya. 6 leaves of kaffir lime, 6 daun, ya. 6 lembar daun, ya. Kaffir lime itu jeruk purut, ya. 1 leaf of pandan, 1 lembar daun pandan. Seperempat bahasa Inggrisnya adalah a quarter teaspoons of nutmeg. A quarter teaspoon of nutmeg. Seperempat sendok teh biji pala. Nah, pala atau biji pala itu biasanya mereka ditumbuk kemudian dijual di supermarket, itu dalam bentuk wadah, sudah dibotol-botolin seperti itu. Dalam bentuk bubuk, ya, dimasukkan ke botol. Makanya ini seperempat teaspoon. Nah, kalau yang tadi ditunjukkan digambarkan masih bentuk biji, ya. Oke, kemudian 7 cloves. Cloves itu cengkeh tadi, ya, cengkih atau cengkeh. And then 4 cm of cinnamon stick. 4 cm daun cinnamon itu kayu manis. And then 3 cups of water. 3 cangkir air. Nah, kemudian, ya, ketika membuat step itu ada beberapa langkah, gitu, ya. Steps itu kan langkah atau cara membuat. Nah, biasanya selalu diawali dengan kata-kata first, second, third, ya, fourth, finally atau last, gitu, ya. So jangan lupa nanti ketika ada tugas untuk membuat procedure text, ya, di bagian steps selalu diawali dengan kata-kata seperti itu. First, pertama, second, kedua, third, ketiga, fourth, keempat, kelima itu bahasa Inggris fifth, keenam bahasa Inggrisnya sixth. Nah, kemudian kalau sudah terakhir, kalian bisa tulis last atau finally, gitu. Kemudian ketika membuat steps, ya, selalu menggunakan verb 1, ya. First, grill your 50 gram of fresh ginger. Pertama, grill itu dibakar, ya. Grill, bakarlah 50 gram ginger, jahe kamu. Then, lalu bruise, dipukul-pukul, ya. Memarkan gingernya, lemongrass sama nutmegnya. And then second, kedua, in medium saucepan, di saucepan yang ukuran medium. Saucepan itu kayak macam wajan, ya, tetapi dia agak bentuknya agak mangkok begitu, nggak terlalu ceper, ya. In a medium, kayaknya seperti itu, kayaknya. In a medium saucepan, add 3 cups of water. Tambahkan 3 cup air. All of the spices, semua rempah-rempahnya.
and then 1 until 2 teaspoon, TSP itu teaspoon ya, of granulated sugar. Tear itu sobek ya, sobek daun lemnya, daun lime-nya, daun jeruk purutnya, and then dan kemudian add, tambahkan into the pan, ke dalam panci. Wait until boiling, tunggu sampai boiling, mendidih. Then adjust the temperature, kemudian atur temperaturnya, let it simmer. Biarkan dia simmer itu kayak gimana ya? Simmer itu dia dibakar, direbus ya, dihangatkan, dipanaskan dengan api sedang. Ya. Kemudian ketiga, wait until the water boils, tunggu sampai airnya mendidih. Ya, keempat, take the spices, ambil rempah-rempahnya, ya, and pour the water into 2 cups, dan tuangkan airnya ke dalam 2 cangkir. Jadi ini disaring maksudnya. Take the spices maksudnya rempah-rempahnya diambil gitu ya, diambil kemudian tinggal tuangin ke cangkirnya, itu airnya doang. And then last, terakhir, serve the bir peletok. Ya. Serve, sajikan bir peletoknya. Bisa dalam keadaan hangat atau dalam keadaan dingin. Ya, itu tentang procedure text. Jadi procedure text adalah tentang how to make something. Dan isinya adalah ada ingredient sama steps. Di ingredient kamu jelasin semua bahan-bahannya. And then untuk di step jangan lupa, yang pertama kamu sebutkan first, second, third, dan seterusnya. And then setelah itu kamu pakai verb 1 ya, nggak ada yang pakai verb ing. Ya. Dan seterusnya. Oke, next. Topik bahasan selanjutnya tentang present tense, dan ini sudah dijelaskan di chapter sebelumnya. Oke, kalau subjeknya they, we, are, you, maka verbnya jangan pakai s ya. Present tense dipakai untuk menceritakan kegiatan yang terjadi secara rutinitas ya, rutin ya. They study every night, they play soccer every afternoon, they wake up at 4 o'clock every morning. Ini o'clocknya spasinya terlalu jauh ini ya. They wake up at 4 o'clock ya. Kalau subjeknya they, we, are, you, verbnya without s, tanpa s. Tetapi kalau subjeknya he, she, it, maka verbnya pakai s. Study jadi studies, play jadi plays, wake jadi wakes, wakes up at 4 a.m. every morning. Oke, sekarang practice. Kira-kira I sleep atau I sleeps? Karena subjeknya I, maka verbnya nggak usah pakai s. Next, my dad sama dengan he, maka worknya pakai s, works. Lela sama dengan dia, maka pakainya s, buys ya. Kalau it salah, nggak ada s-nya. Making apalagi, get juga nggak ada s-nya. Maka pilih yang ada s-nya karena subjeknya he, she, it ya. Tadi ya, kalau subjeknya they, we, are, you nggak perlu pakai s. Subjeknya he, she, it pakai s. Kalau sedang membicarakan tentang rutinitas gitu. Okay, well, sekarang chapter 8 it's about season and weather. Season itu ada rainy atau wet season. Musim hujan. Dry, ini musim kemarau. Spring, itu musim semi. Summer, itu musim panas. Autumn, atau bahasa lainnya adalah fall, itu musim gugur. And then winter, itu musim dingin atau musim salju ya, musim dingin. Kemudian tentang weather, ya, weather ada sunny, cloudy, snowy, rainy, stormy, clear. Sunny itu artinya bermandikan cahaya matahari, terang banget itu ya. Cloudy itu berawan, snowy itu salju, bersalju, rainy itu hujan, stormy itu badai ya, and then clear itu cerah ya. Ini sunny sama clear hampir-hampir mirip ya, sunny sama clear hampir-hampir mirip. And then foggy itu berkabut ya. Kalau kamu pergi ke gunung itu biasanya pagi-pagi itu agak foggy ya. And then warm, hangat. Hot, panas. Windy, berangin ya, sepoi-sepoi, berangin ya. Cold, dingin. Freezing, dingin juga sama. Okay, yeah, that's all for today ya. Nanti kalian akan ada tugas ya tentang
present tense, tentang season and weather, tentang procedure text, tentang tadi benda-benda tadi, pala bahasa Inggrisnya apa, kayu manis bahasa Inggrisnya apa, kayu secang bahasa Inggrisnya apa, dan seterusnya. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom. Silahkan kalian repeat this video sampai kalian paham to what I'm talking about, sampai kalian paham to what I'm explaining, sampai kalian paham apa yang bisa Syarif jelaskan, atau sampai kalian paham apa yang bisa Syarif ucapkan. Well, have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.